بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan ibadah itu bermacam-macam, sehingga dengan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap orang apapun statusnya, sebagai apapun dia, berhak mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ada yang ibadahnya dengan badan, ibadahnya dengan badan seperti sholat, baca Quran, puasa dan lain sebagainya. Ada ibadah maliyah, ibadah hartawi, seperti sedekah, zakat, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Ada juga ibadah itu gabungan daripada badan dan harta. Seperti haji, gak cukup hanya dengan harta, tapi badan juga harus kuat fisik. Ibadah fisik dan ibadah harta. Sehingga dalam hal ini ada juga ibadah yang dia bukan harta, bukan juga badan, tapi ketiadaan keduanya. Apa itu? Sabar. Sabar itu ibadah tinggi. Bahkan disebutkan bahwasanya tasbih dari seorang yang fakir, yang sabar, fakir as-sabir, fakir yang sabar akan kefakirannya, itu melebihi sedekah dari orang kaya sekian-sekian dinar. Kenapa demikian? Karena dia sangat berkeinginan untuk niru orang kaya tersebut. Cuman Allah takdirkan dia sebagai fakir, maka dia sabar. Dan dia punya keinginan kuat. Sumpama saya jadi orang kaya seperti itu, saya akan sedekah bahkan lebih dari dia. Maka dengan niat dia yang besar itu, Allah beri seperti yang dia niatkan. Dari sinilah Nabi SAW bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang beriman itu lebih baik dari amalnya. Artinya niat dia tanpa bisa beramal karena suatu sebab itu lebih baik daripada amal saja tanpa niat. Amal saja tanpa niat itu kurang. Apalagi kalau niatnya bukan untuk Allah. Niatnya untuk biar dibilang dermawan, biar dibilang Masya Allah, biar ini, biar itu. Niatnya seperti itu, percuma. Karena Allah membalas seseorang itu dari niatnya, bukan dari amalnya. Sehingga dalam hal ini, setiap dari kita itu punya hak yang sama untuk bisa menjadi wali Allah. Yang kaya bisa jadi wali Allah, bisa. Karena dia punya modal harta, ada ibadah harta. Orang yang fakir bisa jadi wali Allah.
Orang yang pejabat disebutkan dalam suatu hadis, la yaumun min imamin adil khairun min ibadati sitina sa'a. Satu hari pemimpin itu adil, seharian, maka pahala dia adil dalam sehari itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Bagaimana kalau dia adil 5 tahun selama masa jabatannya? Adil 5 tahun menjadi wali besar. Bahkan banyak para aulia itu dari para khalifah, ya, yang bukan sahabat seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang beliau itu bahkan ketika menjabat malah tambah miskin. Ketika jadi pejabat bukan tambah kaya, tambah miskin. Kenapa? Karena banyak mengorbankan harta pribadinya untuk umat. Yang seperti ini cocok satu harinya seperti lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Sama semuanya, mendapat derajat yang sama. Tinggal bisakah kita memaksimalkan apa yang kita punya. Tapi tadi tidak bisa orang beribadah tanpa ilmu. Penjabat gak ngerti ilmu agama gak bisa beribadah dengan jabatannya. Orang kaya gak ngerti ilmu agama gak bisa ibadah dengan kekayaannya. Bahkan orang fakir yang gak ngerti ilmu agama gak bisa ibadah dengan sabarnya. Bagaimana bisa sabar? Dia gak ngerti hukum sabar. Dia gak tahu caranya sabar. Yang ada dia malah iri, dia hasud, dia gini. Sudah fakir dunia, fakir akhirat. Di dunia dia fakir, di akhirat fakir akan amal. Ini membahayakan. Alhamdulillah, masih kita dalam kajian tentang hukum zakat, masalah zakat. Telah lalu kita bahas secara detail tentang orang-orang yang berhak dapat zakat, ya, sehingga yang gak termasuk daripada 8 itu maka gak berhak dapat zakat, ya. Maka sekarang kita akan membahas bagaimana hukum membagi zakat itu kayak apa. Hukum menyeluruhkan pembagian zakat, artinya dapat semua, menyeluruhkan. Di sini katakan apa hukumnya? Yajibu ta'mimuz zakah li jami'i afrodi hadil asnaf idza kana tafriq minal imam. Wajib menyeluruhkan zakat itu ke seluruh individu daripada tiap golongan. Jadi orang fakir, ya, orang fakir itu ada 10, wis yang dapat 5 aja. Enggak boleh, harus 10-nya dapat. Yang punya utang ada 15, dikasih 3 orang aja sudah. Enggak boleh, harus semuanya dapat. Walaupun enggak sampai nutupin. Enggak sampai nutupin, yang penting dapat masing-masing. Dengan syarat kalau yang bagi adalah imam, yang bagi adalah pemerintah, dalam hal ini Basnas, karena dia yang mengumpulkan zakat seluruh daerah. Tergantung daerahnya. Kalau dia kecamatan, ya sekecamatan harus rata. Kalau dia kabupaten, sekabupaten harus rata. Kalau dia nasional, harus nasional, karena dia punya power untuk mencakup daerah-daerah mana yang di situ ada mustahik. Itu dia bisa punya kemampuan untuk itu. Nah, ini wajib. Wa idza kana alladhi farqul malik, adapun kalau yang membagi itu perorangan, fulan orang kaya dia pengen bagi sendiri, tidak diserahkan ke Basnas. Nah, wa kanu ghairu mas'ulin, sementara orang yang berhak dapat zakat ini gak ada hitungannya, tidak terbatas, ya, banyak, gak terdeteksi lagi saking banyaknya. Atau terbatas, istilahnya itu gak sampai, ya anggap masur itu istilahnya yang bisa dihitung dengan cuman melihat. Berapa? 30 bisa kehitung kalau melihat saja. Anda lihat sekilas tahu, oh sekian jumlahnya. Itu berapa orang biasanya paling maksimal?
15, 20, anggap 20 lah. Lebih dari itu nggak sulit juga ngitungnya. Nah, kalau sudah 20 ya, tapi uangnya sedikit, zakatnya nggak banyak, maka di sini hukumnya ya tidak wajib, nggak wajib rata. Kalau yang membagi itu perorangan, ya, sementara yang berhak itu nggak terbatas atau terbatas nggak sampai 20, cuman uangnya sedikit karena perorangan. Ya, kadang ada orang zakat 10 juta, itu kita anggap banyak, itu dikit dibanding uang dia, karena uang dia 400 juta, kalikan aja 40. Jadi kalau orang zakat 50 juta, itu uangnya berapa? Kalikan aja 40, 1 M dia punya 1 M, zakatnya 50 juta. Itu pun kadang-kadang orang mikir, wah 50 juta ini bisa DP mobil nih. Muncul sifat kekir situ muncul. Nanti aja, sayang. Menunda-nunda ini dosa ya. Menunda zakat yang sudah jatuh waktunya, itu dosa, apalagi sampai kemakan. Arti kemakan di sini belum dia pisah. Dia sudah tahu 1 M itu 50 juta, cuman gak dipisah. Ini zakatnya tak pisah, enggak, masih gabung dengan duit dia. Dia makan, dia pakai belanja, dia kasih untuk anak istri, itu masuk ada haramnya. Dosa, kenapa ada haramnya? Karena ada jatah fakir yang dia makan itu. Hati-hati. Orang dia wajib zakat, tapi nggak zakat, dia makan haram. Kok bisa makan haram? Karena yang dia ambil haknya mustahik. Yang dia ambil itu haknya para mustahikun. Seumpama kalau dia nggak mau makan haram, cukup dia kena dosa aja, dosa gara-gara lambat zakat, itu dia pisah. Bisa simpen 50 juta nih, saya nggak mau megang ini, sudah, ini jangan diapa-apakan, ini aja yang saya makan. Itu dia nggak makan haram, cuman dosa karena mengakhirkan. Dosanya mengakhirkan aja. Tapi kalau belum dipisah uangnya ini, dia pakai masih 1 M kamarnya, itu berbahaya di situ. Rawan di situ. Nah, kalau seumpama malik itu punya uang sedikit, zakatnya sedikit, walaupun yang dibagi itu terbatas di bawah 20, yang mustahik di bawah 20. Atau dia punya uang banyak tapi nggak terbatas mustahik ini, maka nggak wajib dia menyeluruhkan, karena dia sendiri zakatnya, bukan zakat nasional, bukan zakat per daerah. Cuman syaratnya tidak boleh kurang dari 3 orang setiap kelompok. Tiap golongan minimal 3 orang. Fakir minimal 3, miskin minimal 3. Jadi berarti fakir miskin itu 6 jatahnya ya, 6 orang. Kalau sekarang kan kita nggak bisa bedakan mana miskin. Ya sudah, yang penting fakir miskin 6 jatahnya minimal. Yang punya utang 3. Cuman 2 nemu, simpen 1-nya. Ya. Kalau seumpama saya cuma nemu yang berhutang ini cuma 2 orang, simpen 1-nya, jangan dikasihkan ke golongan yang lain. Siapa tahu nanti ada yang datang. Ada yang ketahuan, oh ini punya utang, kasihkan jatah dia. Kayaknya setiap golongan minimal 3. Dan rata-rata kalau kita perhatikan zaman sekarang ini yang pasti ada ya, fakir, miskin, amil, gharib, itu yang pasti ada. Kalau sisanya jarang. Mukatab, budak nggak ada sudah. Fisabilillah nggak ada. Yang perang sekarang nggak ada. Perang yang biaya sendiri nggak ada. Ibnu Sabil jarang juga. Ya. Terus siapa lagi itu? Mu'allaf mungkin ada ya, 5 lah. Fakir, miskin, amil, gharib, mu'allaf, 5. Ini yang pasti ada.
Seumpama dia punya kewajiban zakat 10 juta. 10 juta ini berarti per kelompok 2 juta, 2 juta. Itu wajib. Untuk fakir 2 juta disiapkan. Untuk miskin 2 juta. Untuk yang punya, yang gharib 2 juta. Orangnya belum ketemu ini, yang penting sudah dikelompokkan. Nah, nanti minimal dari satu kelompok itu 3 orang. 3 orang ini nggak harus rata. Kalau tiap kelompok wajib rata. Ya, wajib rata. Tapi kalau per orang nggak wajib rata, tergantung kebutuhan dia, keadaan dia. Oh, ini single, jangan banyak-banyak. Oh, ini punya istri, punya anak, kasih lebih banyak. Tergantung kebijaksanaan amil. Ya, amin. Nah, itu caranya. Jadi meratakan setiap kelompok wajib. Tapi meratakan setiap individu dari kelompok tidak wajib. Ya, jadi ini sama ratakan aja semua, tidak bisa. Yang wajib itu per kelompoknya. Ustaz, ini yang mu'alaf baru ketemu 1. Apakah kasih semua? Jangan. 2 juta itu bagi 3 yang penting. Bagi 3. Terserah mau rata mau enggak, yang penting bagi 3. Ketemu 1, kasih bagiannya, sisanya simpen. Jangan dikasih ke dia semua. Siapa tahu ada mu'alaf yang lain, kasih kan. Nah, itu caranya seperti itu. Karena itulah seumpama Malik itu nggak mendapat mustahik setelah dia membagi tadi, tidak masalah dia akhir ke dia simpen. Karena alasannya menyimpan ini karena mustahiknya belum nampak. Masalahnya sekarang yang wajib nyari ini siapa, Ustaz? Apakah mustahik harus nyari muzaki? Kayak sekarang ini banyak orang pengemis keliling di Jawa itu, Jumat keliling jadi toko-toko nyari zakat. Apakah yang muzaki wajib nyari mustahik? Ya, yang muktamad muzaki yang nyari mustahik. Bukan mustahik yang mustahik. Kenapa? Karena ini ibadah dia. Ini ibadahnya muzaki, bukan ibadahnya mustahik. Sebab kalau muzaki nunggu mustahik, ya kalau pas. Kalau nggak pas, batal, wajib dia ganti. Dan itulah dia harus nyari yang benar-benar mustahik siapa untuk dia berikan agar sah dia punya zakat. Kalau yang mustahik, banyak yang merasa mustahik tapi hakikatnya secara fikih nggak mustahik. Maaf, kalau seumpama sekarang aja nggak jauh-jauh, bantuan BLT semua daftar, Pak, semua daftar. Walaupun yang sudah punya mobilnya didaftar semua, padahal ini bantuan untuk siapa kan gitu? Ya, nggak jauh-jauh, betul. LPG 3 kg, itu situ untuk rakyat miskin, tapi semuanya beli gitu. Padahal sudah ada di situ ketentuannya. Dari sini nggak bisa kita jadikan patokan. Tergantung mustahiknya enggak. Yang nyari justru muzaki. Yang nyari itu muzaki, bukan mustahiknya. Jadi muzaki itu harus detail. Dan ada orang, Pak, zakat, Pak, lihat dulu, ini pantas nggak dipakai kasih zakat? Nggak semua orang minta zakat terus Anda kasih, bisa nggak sah zakat Anda. Yang sering anak kecil nih kalau hari raya, Pak D, zakatnya Pak D, kasih zakat. Nah, tidak sah. Ya, karena nanti ada orang-orang yang tidak sah kasih zakat itu siapa aja. Nah, terus kemudian kalau salah satu golongan itu nggak ada, kayak apa hukumnya? Yang ketemu cuma 5 golongan, yang 3 nggak ada. Apakah yang 3 golongan ini disimpan? Tidak. Yang 3 golongan kembalikan kepada yang ada. Nemu 5 golongan, kelas bagi 5 golongan, nggak usah 8. Itu. Nah, tapi kalau seumpama per orang dari golongan itu, karena tadi kan wajib 3 kan, ketemu 1, nggak boleh kasihkan ke 1 orang itu, simpen untuk jatah 2 orang yang belum ketemu, simpen sampai Anda menemukan. Itu perbedaannya. Jadi kalau seumpama pergolongan tidak wajib kita bagi 8, nggak wajib karena nggak semua ada, ya.
Tapi kalau per orang dari golongan itu wajib minimal 3. Wajib minimal 3. Ini kalau pribadi, zakat pribadi. Tapi kalau zakatnya Basnas, yang sekarang di Indonesia ya kayak Basnas, itu wajib rata. Karena mereka punya perangkat untuk mendeteksi siapa ya amilnya. Mereka punya perangkat, bisa ke Capil, tanya siapa aja RW sini, bisa banyak. Mereka punya perangkat itu banyak, sehingga wajib rata. Ya. Cuma tidak tahu kalau sekarang kayak apa prakteknya, wallahu a'lam. Ya. Intinya itulah tugasnya kalau yang zakat itu imam. Imam di sini pemimpin tertinggi. Karena bukan dia aja yang punya duit, semua orang yang kaya kebanyakan ke dia kumpulnya. Karena dia punya lembaganya untuk mengumpulkan zakat itu, ya. Nah, kemudian hukum memindah zakat. Orang Grogot zakatnya di Jawa. Orang Jawa zakatnya di Kalimantan. Kayak apa itu hukumnya? Nah, la yajuzu nakruz zakat. Enggak boleh memindah zakat dari kotanya orang yang berzakat. Muzaki orang mana? Muzaki yang berzakat orang mana? Orang Grogot, alas Grogot zakat. Tidak boleh memindah zakat dari kotanya orang yang berzakat ke kota lain menurut pendapat yang muktamad di mazhab kita. Ya, tidak boleh. Itu di dalam masalah nakruz zakat. Yang muktamad berarti masih ada khilaf. Sebagian mengatakan dari yang khilaf-khilaf ini, kalau yang di luar kota itu famili dan mustahik. Ustaz, saya punya kakak fakir, tapi bukan di kota sini, kota saya. Saya di sini tinggalnya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena zakat ke kerabat itu lebih berhak, lebih afdol daripada lain kerabat. Bahkan di sebagian hadis disebutkan tidak sah. Artinya tidak sah di sini, tidak berpahala orang yang zakat ke orang lain sementara familinya ada yang mustahik, gak dikasih. Dia punya famili berhak tapi gak dikasih, lebih ngasih orang lain. Itu sifat nafsu ya. Manusia itu rata-rata punya nafsu di situ. Royal ke orang lain biar dianggap royal. Tapi kadang ke anak istri, wallah, pelit betul, alhamdulillah. Ke anak istri itu perhitungan. Tapi kalau ke orang lain, oh kasih, masya Allah. Agar apa? Agar orang betul, masya Allah. Kita aja kasih, apalagi anak istrinya. Padahal istrinya ngeluh terus. Oh ini untuk uang dapur aja 3 hari baru cair. Masya Allah. Ini kan repot. Padahal kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik dengan keluarganya. Artinya, patokan orang ini baik apa enggak ketika dia baik dengan keluarga. Keluarganya mengatakan, oh suamiku suami terbaik. Yang anaknya bilang ayahku ayah terbaik. Orang tuanya bilang anakku anak terbaik. Berarti dia baik di sisi Allah. Walaupun kurang untuk teman, untuk ini kurang, tapi ke keluarga masya Allah ini baik di sisi Allah. Tapi kebalikannya ke teman royal, ya kalau sudah kumpul itu dia yang traktir terus, tapi istrinya anaknya nggak pernah dia kasih makan enak, nggak pernah. Tapi kalau sama teman dia traktir terus, ini buruk di sisi Allah. Walaupun dia baik di mata kawannya, di mata kawan baik dia karena royal. Nah, itu nggak baik, ya. Patokan kebaikan itu bagaimana dengan keluarga. Zakat pun sama. Zakat kepada famili yang mustahik lebih utama daripada mustahik yang bukan famili. Dari sini sebagian ulama mengatakan boleh memindah zakat dengan syarat yang dizakati keluarga.
ada ikatan keluarga. Oh, saya punya sepupu tapi luar sana, mustahil Ustaz, kasih walaupun ada di sini, bukan di sana. Itu di sebagian pendapat, dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama mutaakhirin. Wa ma binisbah lil kafarah wal wasiyah wan nadar yajuzu nakruha. Adapun kafaroh, ya, kafaroh ini seperti orang bersumpah, melanggar sumpahnya itu bayar kafaroh, memberi makan 10 orang fakir atau memberi pakaian 10 orang fakir, itu nggak harus di kotanya. Dia boleh orang fakir kota lain nggak apa-apa. Atau wasiat, dia berwasiat nggak harus orang sini, boleh orang luar kotanya. Atau nadar, saya bernadar kalau naik pangkat saya akan sodakoh sekian. Naik pangkat, apakah wajib sodakohnya itu ke kotanya? Ada, boleh dia taruh ke kota lain. Tapi untuk zakat nggak boleh. Ya. Kemudian dikatakan qala Imam Ibn Ujail rahimahullah. Berkata Imam Ibn Ujail, ini termasuk ulama besar Ibn Ujail, ya, dalam mazhab Syafi'i. Bahkan disebutkan beliau ini waliullah, Isa bin Ujail waliullah. Karena mulai kecil nggak pernah melakukan yang makruh. Yang makruh nggak pernah. Makan tangan kiri, kencing berdiri, ya, makan berdiri nggak pernah yang makruh. Mulai kecil, apalagi yang haram. Mulai kecil nggak pernah melakukan yang makruh sampai wafat. Itulah pendapat beliau itu diambil karena orangnya bukan gak cuma ulama tapi wali juga. Nah, kata beliau ada 3 permasalahan, 3 masalah yang difatwakan beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Tapi ini dipakai. Pertama apa? Nah ini. Artinya boleh pakai ini kalau memang kesulitan untuk memakai madhab yang kuat, boleh pakai pendapat beliau. Pertama, boleh mengarahkan zakat ke 1 golongan saja. Ini enak ya. Wes saya serahkan ke fakir aja, yang lain nggak dapat, boleh menurut beliau. Kalau memang sampai kesulitan nyari orang yang mustahik, nah ya sudah, nemu 1 kasih semua. Kemarin pernah saya contohkan ya. Ini ada hadisnya memang. Ketika Nabi SAW, ada sahabat namanya Abu Tolha yang punya kebun kurma terbesar di Madinah itu. Bilang, ya Rasulullah, ini zakatku aku kasihkan ke siapa? Kasihkan sepupumu itu. Berapa ya Rasul? Semuanya. Oh, kaget. Kok semuanya? Iya. Kasih dia semuanya agar dia tahun depan gak mustahik lagi. Nah, itu yang diambil oleh Imam Ibn Ujail ini. 1 tapi mentas. Gitu. Tapi mentas ya. Contoh, ini orang tiap hari nyari sumbangan aja untuk makan. Sampai ada motor kan Pak? Iya. Nih tak kasih zakat 500. Sampai buat modal jadi kurir. Jadi kurir buat modal sudah. Kurir itu sekarang 1 hari bisa 100.000, bisa 200 kurir itu. Kalau dia pengen banyak sampai tengah malam, sampai malam bahkan lebih tinggi lagi biayanya. Modalnya ya, agar dia nanti nggak berhak dapat lagi karena sudah cukup. Nah, ini penting. 1 orang tapi mentas daripada 10 orang 50-50. Tahun depan ini lagi yang minta, ini lagi orang. Karena orang sekarang itu harusnya ya kita kasih cara kerja, bukan kasih duit. Kalau tak orang Cina itu kasih pancing, jangan kasih ikan terus. Kasih dia pancing, ajari mancing, selesai. Gak minta ikan lagi dia, karena bisa nyari sendiri. Itu yang penting sekarang. Karena orang sekarang ini aslinya sekolah lama itu masa gak punya skill sih.
Masa gak punya keahlian sedikit pun? Ya sekolah 12 tahun gitu-gitu aja, apa gunanya sekolah dia? Harus ada skill. Ya, hingga dalam hal itu dia akan tahu kemampuan saya di sini. Itu diasah. Dengan sisi itulah dia akan tercukupi. Gak jadi lagi minta. Itu yang dianjurkan dalam fikih. Yang kedua, ya, pendapat beliau yang menyalahi pendapat Syafi'i, tapi banyak dipakai. Apa itu? Boleh membayar zakat ke satu orang dari satu golongan. Lebih enak lagi, ini satu orang aja kayak tadi itu. Nah, ini kalau sumpama gak ada lagi kesulitan Anda pakai pendapat yang kuat, pilih pendapat ini sah, ada yang mensahkan. Ya. Yang ketiga, dari sinilah ya, sebagian orang itu kadang-kadang pakai cara helah di sini. Dia serahkan ke satu orang, tapi dengan perjanjian nanti orang itu nyerahkan ke dia lagi, bukan sebagai zakat, sebagai hibah. Akhirnya dia jadikan itu uang ampau, THR karyawan, dianggap ini bukan zakat lagi. Nah, itu yang gak boleh di situ. Kalau menyerahkan ke satu orang, ada yang mengatakan boleh. Tapi untuk dibayar balik lagi, sehingga itu nanti dia serahkan ke familinya yang berkecukupan, ya, untuk THR, untuk ini, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena memanipulasi zakat. Mustahik kapan mentasnya kalau model gini semua? Yang itu haknya mustahikun, akhirnya nggak ke mustahikun lagi duitnya, kembali ke dia juga. Itu loh. Ini secara fikih benar, tapi nggak selamat dari siksa. Nggak siksa. Di zaman Abu Hanifah itu ada seorang ulama ini alim. Dia ini wajib zakat bulan Februari. Bulan Januari dia berikan ke anaknya. Nah, ini tak kasih ya, tapi jangan dipakai loh, simpen aja. Terputus haul, karena nggak sampai haul sudah berpindah tangan, sudah bukan hak milik dia. Seminggu kemudian, nah mana duit yang kemarin abah beri? Karena pemberian orang tua ke anak boleh diambil lagi. Dalam fikih, pemberian orang tua ke anak boleh diambil lagi. Secara fikih selamat dia, secara fikih gak wajib zakat karena haulnya terputus. Tapi di akhirat, kata Imam Ghazali, di akhirat gak selamat dia dari neraka, karena dia menipu Allah Ta'ala. Dia menipu Allah dalam hal ini, hati-hati ya. Makanya fikih itu kalau terlalu pinter fikih bahaya. Terlalu pinter fikih kalau nggak disertai dengan adab dengan Allah atau tasawuf, bahaya. Karena itulah para ulama salaf itu pengajian fikih pasti dengan tasawuf. Pasti. Kenapa? Biar tidak beringas. Oh, fikih enak ini sudah. Nah, biar dia ada rimnya. Dengan apa? Tasawuf, adab dengan Allah. Takut, oh iya bahaya, tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, nah ini pendapat dulu yang ketiga, yang ini sesuai dengan pembahasan kita. Imam Ibn Ujal mengatakan, ya juzu naklus zakah min maudiha ilal akhar. Boleh pindah zakat dari kota dia ke kota yang lain. Jadi selama ini kalau ada orang dia zakatnya nggak pernah di Grogol, zakatnya di luar kota terus, mungkin ngikut beliau. Ya, tapi ini pendapat lemah ya. Artinya kata Imam Abdul Wahab Asy-Syarani dalam kitab Mizanul Kubro, pendapat yang kuat untuk yang kuat iman.
pendapat yang lemah untuk yang lemah iman. Anda milih mana itu aja sudah. Kalau yang merasa iman kuat, ambil yang kuat. Kalau yang lesu imannya, ya silahkan, apa lagi daripada gak ibadah. Artinya kita nggak mau dibilang lemah iman. Saya kuat iman, ya sudah, pakai pendapat yang kuat. Kecuali ada uzur, silahkan Anda pakai yang pendapat lemah. Ya. Syurut akhiriz zakat, syarat-syarat orang yang menerima zakat, yang boleh ngambil zakat ada 6. Pertama, Islam. Karena itulah nggak boleh memberi orang kafir, kecuali kalau dia sebagai amil. Amil kasih, walaupun kafir. Kenapa? Dia kerja. Zakat itu sebagai ongkos saja. Namanya orang kerja diongkosin, walaupun dia kafir. Nggak boleh. Ustaz, ini mumpung kafir saya tipu aja. Udah boleh Anda tipu. Kenapa? Karena di dalam amanah itu wajib kita beramanah walaupun kepada non-muslim. Bukan berarti orang yang kafir boleh ditipu, kecuali harbi, kafir yang musuhin Islam. Ya itulah Nabi itu ketika perang, beliau itu beberapa kali memakai tipuan. Tapi al-harbu khidah, perang itu ya saling tipu. Kalau jujur ya bukan perang arahnya. Kalau jujur ya habis, Pak. Harus ada saling tipu. Nah, kalau dia kafir harbi. Yang kedua, sempurna merdekanya. Itulah tidak diberikan kepada budak, kecuali budak mukatab, budak yang dijanjikan merdeka, kasih. Yang ketiga, bukan orang yang berkecukupan. Orang yang berkecukupan tidak boleh menerima zakat kecuali di beberapa keadaan, seperti sebagai gharim, orang punya utang untuk masalah umum, orang yang berjihad dengan biaya sendiri, walaupun kaya kasih. Ya. Yang keempat, dia bukan orang yang tercukupi nafkahnya. Orang yang tercukupi nafkahnya nggak boleh kasih zakat. Perempuan punya orang tua nggak wajib kasih zakat, walaupun dia nggak pegang duit. Nggak pegang duit ini Ustaz, tapi kan ada ayahnya yang ngasih nafkah. Olas kan? Dia sudah nikah, ada suami. Nah, dia suaminya meninggal, sudah tua dia, ada anak yang bisa memberi nafkah, ya Allah, nggak bisa juga dapat. Jadi perempuan itu dapat zakat kalau nggak punya orang tua, nggak punya suami, nggak punya anak-anak yang mencukupi nafkah dia. Kalau 3 ini nggak ada, dapat perempuan itu zakat. Karena itulah kadang-kadang yang sering kita dapat itu fulan kasih, kenapa? Janda, ini repot. Karena nggak semua janda itu fakir, janda kaya nggak bisa zakat, Pak. Dia bahkan berhak wajib zakat ya. Nah, terus kemudian alla yakuna hasyimiyan wala muttalibiyan. Dia bukan dari Bani Hashim. Bani Hashim ini dari keluarga Abbas, keluarga Sayyidina Ali, keluarga Aqil. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Thalib ya. Keluarga Ja'far bin Abu Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Kemudian anak-anaknya dari Harith bin Abdul Muttalib. Termasuk Bani Hashim ini banyak, gak cuman dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi sudah pasti, sudah. Habaib sudah pasti masuk Bani Hashim. Selain habaib pun, yang penting dia masuk anak cucu Hashim. Siapa Hashim itu? Kakek Nabi yang nomor 2, Muhammad bin Abdullah Muttalib bin Hashim, kakek Nabi. Semua dari keturunan Hashim ini, baik dari Abdul Muttalib atau saudara-saudaranya, itu dapat zakat semua. Nggak boleh zakat semua, nggak boleh. Zakat, nggak boleh ya. Wala Muttalibiyan, atau bukan dari dzurriyyah Muttalib. Muttalib ini saudaranya Hashim. Hashim punya saudara namanya Muttalib. Ya, Abdul Muttalib itu keponakannya Muttalib ini. Ya, jadi Al-Muttalib itu kakeknya Nabi, Muttalib itu saudaranya kakeknya Abdullah.
Abdullah bin Abi Muthalib bin Hashim. Hashim punya saudara Muthalib. Anak cucu Muthalib dan Hashim sampai hari kiamat nggak boleh kasih zakat. Apa alasannya? Nah, karena hadis sesungguhnya innama hadis shadaqat awsakhun nas. Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran harta manusia. Ya, wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Alasannya ini karena kotoran manusia. Kemudian alasan yang kedua, innalakum fi khumusil khumus mayunikum. Kalian wahai keluarga Muthalib, keluarga Hashim, sudah dapat jatah dari 1/5 hasil perang. 1/25 hasil perang. Jadi dua alasan mereka ini nggak boleh dapat zakat karena kotoran harta manusia. Yang kedua, mereka dapat jatah setiap hasil peperangan dapat jatah. Kata ulama, nomor 2 ini nggak ada lagi sudah. Jatah mereka dari hasil perang nggak ada lagi untuk keluarga Nabi. Sehingga karena syaratnya kurang, maka boleh zaman sekarang memberi mereka, asal mereka masuk 8 golongan. Bahkan lebih utama. Cuman kata guru-guru kita, masa sih ngasih zakat ke mereka? Kalau memang Anda kasihan, jangan zakat lah. Ya, jangan nunggu zakat baru mau ngasih. Ini kadang kita nih kadang-kadang mau ngasih guru ngaji nunggu zakat. Itu pun 2,5 kilo lagi, setahun sekali lagi. Innalillah, setahun sekali. Allah, jangan. Kalau memang anda peduli, jangan nunggu Ramadan untuk ngasih mereka. Jangan. Nah itu yang dimaksud. Cuman untuk kepada dzurriyyat jelaskan, Habib ini zakat mau apa enggak? Dan sebagian mereka waro, nggak mau hal yang tersebut. Walaupun mereka butuh, tapi jelaskan. Kalau iya ambil, kalau enggak usah. Nah itu adab dengan yang seperti itu. Dan ini yang muhtamat ya. Terus yang keenam, alla yakuna mahjuran alaih. Mereka bukan yang mahjur. Yang mahjur itu anak kecil, orang gila. Orang gila nggak boleh kasih zakat. Terus kayak apa makan mereka, Ustaz? Ya kasih dari bukan selain zakat. Dia kan pembahasannya orang gila ini panjang masih. Insyaallah apa yang kita bahas cukup insyaallah. Sehingga semoga kita bisa benar-benar membagikan zakat dengan sebenar-benarnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk berzakat dan melaksanakan zakat dengan benar, sehingga itu menjadikan harta kita terjaga, terlindungi dari musibah-musibah dan tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil adniya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa khira birridha minka uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.